Ada juga nih, ini yang paling lucu. Di komentar kalau saya punya video begini lalu mulai muncul perpuluhan lancar. Loh, kok perpuluhan lancar? Apa hubungannya perpuluhan lancar? Jadi mungkin mereka ini dicekoki oleh pemimpin-pemimpin mereka yang memang sesat juga. Pemimpin-pemimpin sesat ini kan sering menyerang kelompok kita dan selalu bilang perpuluhan. Dia pikir itu bisa bikin stres kita gitu. Enggak juga. Kalian memang tidak paham firman, buta sama sekali. Jadi waktu kalian ngomong begitu tuh kita bingung juga. Emang yang ngotot-ngotot omong perpuluhan ini siapa? Ya. Makanya apalagi kalau saya, saudara, kalau nonton khotbah saya di channel saya itu khotbahnya ribuan ya. Coba cek aja berapa kali saya omong itu barang. Begitu. Nah, jadi ada satu prasangka yang buruk ya. Kecuali nenek moyangmu ada kasih perpuluhan di tempat kami. Kan tidak ada. Ya, kecuali kau punya nenek, kau punya bayi, semua yang komentar nanti. Kecuali kau punya kakek, kau punya nenek, kau punya mama, kau punya bapak, atau kau sendiri ada pergi store perpuluhan. Orang setan pakai kalian begitu, kok mana tahu tentang perpuluhan. Shalom saudara, berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini saya ada di Los Angeles, tepatnya di Hollywood Walk of Fame, di mana di sepanjang lantai ini ada bintang-bintang. Itu adalah nama artis-artis terkenal yang diabadikan karena talenta bakat mereka dalam bernyanyi, dalam acting dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi kalau saudara periksa satu persatu di seluruh nama artis-artis Hollywood ini, juga ada nama seorang pendeta, yaitu pendeta Billy Graham. Dan ini menarik, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa kita semua saudara-saudara masih ada di dunia ini. Tetapi Alkitab berkata kita yang masih ada di dunia ini, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, saudara-saudara, sehingga kita bisa menjadi orang yang berkeputusan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, saudara-saudara, sehingga kita bisa berdampak, bisa berpengaruh. Saudara-saudara, memang saat ini lagi summer time, di mana kalau dihitung dalam derajat Celcius ini 39 derajat Celcius. Makanya saya pakai topi, pakai baju tangan panjang. Tetapi kalau orang-orang bule, justru mereka kostum summernya ya seperti yang Anda lihat sepintas di video ini. Tentu kita tidak menjadi orang yang kampungan dan kaget. Kita sudah tahu bahwa ini budaya orang. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari sini juga kita bisa melihat kontras antara orang-orang yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, orang-orang yang sudah diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang kudus, dan mana yang berkenan kepada Allah. Dan saya percaya kalau itu sudah ada dalam diri kita oleh pertolongan Roh Kudus dan firman Allah, saya dan saudara akan mampu, saudara-saudara, untuk bertindak tidak menjadi serupa dengan dunia ini, saudara-saudara. Saya harap renungan ini akan menolong kita, dan saya akan lanjut sementara saya melewati perjalanan di Amerika, mungkin di mobil atau di mana, saya akan tetap berbagi video kepada saudara. Ikuti terus, kiranya video ini memberkati Anda. Iya, puji Tuhan, saudara-saudara terkasih, kita lanjut lagi berbagi cerita, pengalaman, pesan-pesan penting masih dari sekitar LA ya. Ini sambungan video tadi di Hollywood Walk of Fame, di mana kita sudah melihat fenomena di sana. Di summer ini, di musim panas ini, memang panasnya panas luar biasa. Jadi orang-orang Amerika ya seperti itulah. Dan sekarang kita dalam perjalanan mau kembali, karena akan ada kegiatan sebentar, saudara-saudara. Ada fellowship di mana saya harus memimpin pertemuan dengan pelayan-pelayan Tuhan
di tempat dimana saya akan KKR hari Sabtu ini di Pray and Worship, Koinonia Pray and Worship, ya. Ya, saya lihat ini suasana perjalanan kita di Hollywood dan sekitarnya ini memang menarik, ya. Namun ada satu hal yang saya mau berbagi, ya, saudara-saudara. Biasanya kalau saya bikin video begini lalu saya posting, memang itu komentarnya bervariasi, ya. Ada juga yang bilang Tuhan berkati Pak Pen, ya kan. Ada yang juga bilang haleluya, Tuhan dimuliakan Bapak Pendeta, iya kan. Tapi ada juga yang kemudian potong video saya dan kemudian digabung dengan tokoh agama tertentu yang sedang melakukan perkunjungan gitu, ya, ke orang-orang susah atau apa. Jadi yang mereka mau tonjolkan di situ bahwa lihat nih, pendeta kalian jalan-jalan katanya, sedangkan tokoh agama kami urus orang susah. Inilah yang kadang-kadang mungkin kelompok ini kurang belajar firman, ya. Jadi kadang-kadang mereka pikir dengan menampilkan video-video susah, kasihan-kasihan gitu, ya, jadi seolah-olah lebih rohani gitu. Sebenarnya boleh aja menderita, kasihan-kasihan, tetapi benar, takutnya kalau menderita tapi sesat, ini kan ini kan menderita guna untuk apa? Tidak ada guna, iya kan? Dan apakah kemudian hidup saya ini selalu senang, ya? Apakah hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan ini selalu senang terus? Ya, kan tidak juga. Hanya memang masa lalu saya yang menderita, susah, pergi beritakan Injil, masuk keluar kampung, masuk keluar desa, jalan kaki, dihina, diejek, diolok. Itu belum zaman media sosial. Itu belum zaman TikTok gitu loh. Jadi memang kalau sudah ada, ya mungkin saja kita posting. Tapi kalaupun posting katakanlah lagi susah, menderita, jalan kaki, ya, bawa bantuan ke panti asuhan, itu udah berkali-kali kami buat. Saya menyampaikan ini bukan mau kasih tahu apa-apa, hanya mau mengingatkan orang-orang tertentu yang tanpa sadar ditipu oleh setan, tanpa sadar ditipu oleh pandangan-pandangan ngawur, ya, pandangan-pandangan yang kacau lah begitu, ya. Nah, ini orang-orang begini agak Yudas Iskariot sedikit, ya. Kenapa tahu-tahu saya ingat Yudas Iskariot? Saudara kalau baca di dalam Yohanes 12, ya, Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat 8 lah. Di situ kan Tuhan Yesus lagi makan bersama, lalu Maria, saudari Lazarus itu, datang membawa minyak yang mahal harganya. Itu hampir 300 dinar. Jadi kurang lebih hampir gaji setahun tuh buruh, ya. Buruh gaji setahun pakai beli itu minyak saja, begitu. Jadi orang melihat itu minyak yang mahal, kemudian di situ mulai ada apa namanya, ya, ada provokator, ada Yudas bilang, bukankah minyak ini uangnya bisa kita pakai untuk menolong orang miskin? Ini sebuah pemborosan gitu, ya. Nanti kalau saudara sempat baca aja ayat-ayatnya. Lalu Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus bilang, orang miskin selalu ada padamu. Jadi maksudnya gini, silakan bantu orang miskin, tidak apa-apa. Tapi
Kalau Maria mau buat sesuatu untuk Tuhan Yesus, mengingat penguburan Kristus, ya jangan dilarang juga kali, ya kan? Lagian apa sih yang bisa terjadi di bawah kolong langit ini, ya tanpa seizin Tuhan? Apalagi seorang hamba Tuhan, ya, dia bisa melayani di sini, di sana, dan seterusnya. Itu pasti karena perkenanan Tuhan dan waktu Tuhan. Tidak mungkin dia melakukan itu karena keinginannya sendiri, ya. Jadi ini perlu belajar, saudara-saudara, supaya kita tidak menjadi orang yang pikirannya sempit, ya. Tidak ada bahan lain. Pendeta Mel Atok bikin video di Times Square, langsung dikomentari miring. Pendeta Mel Atok kayak tadi nih, bikin video di Hollywood Walk of Fame. Tidak tahu lagi mereka omong apa. Tapi ya memang anak-anak iblis begitu. Saya mengerti. saya mengerti itu memang anak-anak setan, ya. Anak setan. Sudah lihat ada macet nih, kan? Anda lihat ini macet nih. Nah, kayak hidup kalian tuh macet terus. Iya kan? Karena tidak jelas, ngapain urusin begitu? Kalau memang ternyata tokoh agama kalian lebih rohani, ya puji Tuhan. Haleluya, ya. Walaupun sudah ketahuan banyak yang main perempuan, ya kan. Banyak yang minta kawin, lalu apalagi telepon-telepon orang, minta-minta duit. Nah, itu tuh yang beginian nih. Yang beginian nih, jadi yang mereka tampilkan tuh yang mau seolah-olah menarik simpati orang nih. Tokoh agama yang benar, jangan begitulah. Ya, ini juga tentu mengingatkan kami sendiri di kalangan pendeta-pendeta juga tidak boleh. Ya apa adanya aja, jangan munafik, ya kan? Kan begini, saudara-saudara. Kalau Anda baca di Pengkhotbah pasal 7 ya, ayat 14 ya. Hari mujur bergembiralah. Ya, tapi hari malang ingat, hari itu juga diizinkan Tuhan atau dijadikan Tuhan. Jadi maksudnya, ya ada saatnya kita gembira-gembira. Jangan gembira bikin susah gitu loh. Jadi ada orang yang sebenarnya suka melakukan kesenangan-kesenangan duniawi, tapi pas video tampilkan lagi susah. Padahal lagi selingkuh, padahal lagi WA umat minta ketemu atau minta duit, minta kawin segala macam. Nah, menurut saya ini adalah kebohongan besar. Jadi sekali lagi ya, saudara-saudara, ya apa adanya aja lah, jangan sampai kayak penipu begitu loh. Kelihatan menderita padahal penjahat, kelihatan berjuang demi kepentingan Injil atau kepentingan Tuhan, padahal omong kosong, munafik seperti Yudas pancuri dan lain sebagainya. Jangan begitu. Hari mujur bergembiralah, nanti ada hari malang kita bergumul lagi. Dan harusnya kalau Anda mengaku, andai kata Anda tuh ya ada simbol-simbol salib lah yang menuturkan Anda juga ada unsur Kristennya kan. Harusnya Anda ingat tuh Roma 12 ayat 15. Itu ayat kan bilang, ya, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Harusnya kalau lihat ada hamba Tuhan, oh dia di Amerika, harusnya sih ucapkan, selamat ya Pak, pelayanan di sana ya, tetap jaga hati Pak, ya gitu. Artinya pelayanan ya Pak, tetap motivasi lurus ya Pak, begitu. Bukan kasih video orang sedang tolong orang. Emang saudara pikir kalau kita bikin video tadi kita lagi kaya raya? Belum tentu. Itu orang-orang yang jalan di sana juga ekonomi bermasalah juga. Saudara jangan pikir video tadi, oh bule-bule summer ya kan, jalan-jalan pasti uang banyak. Belum tentu juga. Ya, tadi saya bikin video ada satu homeless atau apa ganggu saya. Jadi jangan lihat orang di Amerika atau di Eropa langsung bikin komentar-komentar sendok patah. Yang saya paling lucu lagi, salah satu lagi ya, ini Pastor Sam, ini teman saya di Amerika nih. Beliau sudah tidak tahan ketawa karena sering ketemu orang goblok kayak begitu juga. Nah,
goblok dalam konteks goblok di sini bukan tidak sekolah ya. Secara rohani itu goblok dalam artian gini ya. Goblok karena dikuasai kemunafikan, kepalsuan, ya. Goblok karena dikuasai oleh pandangan-pandangan sesat. Nah, gitu kira-kira ya. Bukan nggak sekolah, banyak orang sekolah tinggi tapi tetap secara rohani goblok. Itu maksud saya. Ya. Jadi ada juga nih ini yang paling lucu. Di komentar kalau saya punya video begini lalu mulai muncul perpuluhan lancar. Loh, kok perpuluhan lancar? Apa hubungannya perpuluhan lancar? Jadi mungkin mereka ini dicekoki oleh pemimpin-pemimpin mereka yang memang sesat juga. Pemimpin-pemimpin sesat ini kan sering menyerang kelompok kita dan selalu bilang perpuluhan. Dia pikir itu bisa bikin stres kita gitu. Enggak juga. Kalian memang tidak paham firman, buta sama sekali. Jadi waktu kalian ngomong begitu tuh kita bingung juga. Emang yang ngotot-ngotot omong perpuluhan ini siapa? Ya. Makanya apalagi kalau saya, saudara, kalau nonton khotbah saya di channel saya itu khotbahnya ribuan ya. Coba cek aja berapa kali saya omong itu barang. Begitu. Nah, jadi ada satu prasangka yang buruk ya. Dan orang prasangka-prasangka buruk begini memang mirip apa ya? Ya kembali lagi mirip setan, Pak. Kenapa? Apa dasarnya? Ini kita bicara dasar. Kan di Ayub 1 tuh, kan Ayub ini kan orang diberkati, Pak ya. Orang diberkati luar biasa. Lalu setan datang, lalu Tuhan tanya sama setan, dari mana? Kata setan, jalan keliling dunia. Oke, udah lihat hambaku Ayub belum? Lalu Tuhan bilang, tidak ada orang yang sesale Ayub gitu loh. Jujur, takut akan Tuhan. Waktu Tuhan ngomong gitu, saudara, kalau baca di Ayub 1, 7, 8, 9 sampai 10, setan langsung sambar. Tetapi ya, dia langsung bantah gitu loh. Jadi setan begitu, anak-anak setan. Kalau lihat orang diberkati dia bilang, iya sih tapi. Nah, itu ciri-ciri itu. Dia sirikan gitu loh, suka sirik. Lalu memang sifat begini nih, aduh kasihan ya. Jadi sebenarnya masih ada bisa Tuhan kalau kalian rendah hati masih bisa ditolong ya, masih bisa dibebaskan dari sesat ya, supaya jangan tuduh-tuduh yang ngawur ya. Kecuali nenek moyangmu ada kasih perpuluhan di tempat kami, kan tidak ada ya. Kecuali kau punya nenek, kau punya bayi, semua yang komentar nanti. Kecuali kau punya kakek, kau punya nenek, kau punya mama, kau punya bapak, atau kau sendiri ada pergi store perpuluhan. Orang setan pakai kalian begitu, kok mana tahu tentang perpuluhan begitu. Jadi maksud saya, jangan membesar-besarkan sesuatu lalu dipasang kepada orang misalnya seperti saya. Dari mana, saudara? Gereja Tuhan yang saya pimpin itu, kalau ini mungkin jarang pendeta melakukan itu, tapi saya melakukannya. Saya bilang bahkan mereka boleh kasih perpuluhan di gereja lain. Kalau saya, ya tentu ini bukan harus ditiru oleh orang siapapun. Saya boleh, apalagi kalau misalnya ada gereja yang susah, lalu bukan cuma susah ya, susah tapi ada paketnya. Susah tapi semangat menginjil. Jangan susah tapi mengasihani diri, jangan. Atau senang tapi tidak menginjil. Menurut saya, kalau kita dukung pelayanan begitu, kita kasih gemuk orang, lalu nanti masuk neraka. Pelayanan, kalau hamba-hamba Tuhan, kalau konteks orang-orang Lewi, itu kan mereka yang melayani, bekerja untuk Tuhan. Jangan yang ongkang-ongkang kaki, nongkrong-nongkrong tidak jelas, lalu tiba-tiba pergi lalu membantu mereka. Jangan ya. Jadi kalau pendeta-pendeta, kalau Anda mendapatkan dukungan dari umat, ya harus melayani, bekerja keras gitu ya. Pakai segala kesempatan ya untuk memberitakan Injil, apalagi konteks media sosial sekarang, digital sekarang, ya sudah. Saudara bisa beritakan Injil melalui itu ya. Oke, hanya itu saja. Jadi buat kalian-kalian yang suka komentar-komentar miring, sudahlah, bertobatlah ya.
otak dan hati kalian itu tidak ada isi firman, yang ada tuh isi sampah, isi ajaran sesat, isi pandangan sesat, ya, kebiasaan sesat. Makanya komentar kalian pun jadi komentar aneh. Jadi saya memilih seperti Elia yang menertawakan nabi-nabi Baal. Nah, jadi kalau saya menertawakan kebiasaan Anda, itu ya mirip-mirip Elia menertawakan kebiasaan buruk Anda, ya, kebiasaan bodoh Anda, kebiasaan sesat Anda. Bertobatlah, Tuhan mengasihimu, masih ada kesempatan. Kalau mau silakan sebelum hari mati menjemputmu, ya. Saya Pendeta Mel Atok dari menyampaikan ini, ya, bukan Lenteng Agung, ya, tapi ini Los Angeles. God bless you all.